Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu, kita ada di minggu keempat. Ya, tapi sepertinya WL terlalu percaya gitu ya. Gak ada yang saksian ya. Ya, puji Tuhan ya. Dan hari ini kita belajar tentang satu tema ya, yang menjadi subtema kita, yaitu bekerja dengan hati hamba. Itulah mengapa tema pujiannya itu bertemakan hati hamba gitu ya. Jadi dari awal PDP sampai dengan Pentakosta dan selanjutnya kita memang sedang mempersiapkan hati kita untuk kita lebih lagi terlibat di dalam pelayanan. Dan tentunya bicara tentang pelayanan harus bekerja dengan hati hamba. Saya mau bicara dari satu tokoh yang kita bisa pelajari tentang hidupnya, ya. Karena tokoh ini bisa dikatakan seluruh hidupnya itu melayani Tuhan, ya. Tokoh itu namanya Samuel. Ya, bukan saya, tetapi Samuel, tokoh di Alkitab. Saya ambil ini dari 1 Samuel pasal yang pertama sampai yang ke-12. Ya, cukup panjang ya. 12 pasal. Artinya Bapak Ibu bisa baca kalau mau membaca lebih detail tentang kisah hidup daripada Samuel. Tapi saya akan kasih spot-spot penting saja untuk kita bisa membacanya gitu ya. Yang pertama adalah Samuel ini anaknya Pak Elkana. Ya, saya yakin guru sekolah minggu masih ingat ini. Pak Elkana ini punya berapa istri? 2 ya. Yang pertama Hana, yang kedua Penina ya. Tapi yang punya anak yang mana? Penina. Hana ini tidak punya anak ceritanya ya. Sampai suatu hari ketika setiap tahun 3 kali orang Israel itu datang ke Bait Allah. Dan zaman itu belum ada Bait Allah di Yerusalem ya, tetapi di Rama. Nah, karena itu dia datang di Silo, di tempat di mana Bait Allah ada, dan di situ ada yang namanya Imam Eli yang sedang bertugas di sana. Nah, di sana yang namanya Hana ini berdoa dremimil bahasa Inggrisnya, ya toh? Sehingga dikira Eli, ini anak mabuk ya, pagi-pagi sudah mabuk, mabuknya di Bait Allah lagi ya. Tapi ternyata Hana bilang bukan mabuk ya toh, saya ini sedang berdoa di hadapan Tuhan. Lalu Elkana bilang nanti Tuhan akan jawab doamu. Dan betul Eli bilang begitu. Elkana dan Hana dan Penina pulang, dan akhirnya Hana ini hamil ya. Dan sesuai dengan janjinya Hana, kalau dia akan mempersembahkan anaknya. Ketika anaknya ini sudah selesai disape, baru si Samuel ini dibawa ke rumah Tuhan, ke tempatnya Elia. Pertanyaannya, umur berapakah Samuel ini mulai ditaruh di tempatnya Eli? Firman Tuhan cuma bilang setelah disape, sudah tidak lagi minum ASI. Umur berapa sudah tidak lagi minum ASI? Tergantung mana niat orang ngasih ya, cocok ya. Ya, ada yang 2 bulan sudah nggak ASI ya toh, susu formula ya toh. Ada di sini ya. Oh enggak lah, Samuel enggak ada zaman itu, susu formula enggak ada ya toh. Pabriknya belum dibangun ya toh. Berapa tahun? Tante Iran mungkin bisa menjawab berapa tahun. Ya, dalam konteks Alkitab para penafsir mengatakan kurang lebih 2-3 tahun. Jadi umurnya 2 sampai 3 tahun, bukan 23 tahun ya. 2 sampai 3 tahun Samuel ini sudah disape, sudah tidak lagi minum ASI. Berarti minum ASI itu sampai 3 tahun ya. Ya, dan Samuel ini dibawa umur 3 tahun. Coba siapa di sini yang umur 3 tahun coba? Bayang no, ya toh, umur 3 tahun Samuel ini dibawa ke Nabi Eli, ya toh, ke Imam Eli, dan ditaruh, dan tentunya mulailah pelayanan daripada Samuel. Sampai kapan?
Alkitab tidak menulis umur berapa Samuel mati, tapi perkiraan itu ditulis di 1 Samuel 25 bagaimana Samuel kemudian meninggal, dan Samuel ini diperkirakan meninggal pada usia 70 sampai 90 tahun. Karena Samuel meninggal sebelum Daud jadi raja. Betul ya? Yang jadi raja masih Saul. Masih ingat ceritanya 1 Samuel 25, Saul bingung karena Samuel sudah mati, dia mau minta petunjuk. Dia pergi ke Endor. Ngapain? Ngobrol sama dukun, yaitu minta didatangkan rohnya Samuel. Artinya apa? Saul masih jadi raja, Daud belum. Walaupun sudah diurapi oleh Samuel, tapi Daud ini masih melalang buana, ya. Saul masih jadi raja dan Samuel sudah dipanggil Tuhan. Kurang lebih usia 70 sampai 90 tahun, enggak tahu berapa pastinya. Tapi intinya berarti kurang lebih dari usia 3 tahun sampai katakanlah umur 70 tahun Samuel itu melayani Tuhan. Karena itu saya kira cocok untuk kita belajar tentang bekerja dengan hati hamba dari satu tokoh yang namanya Samuel. Ya, yang pertama yang kita pelajari, coba dibuka 1 Samuel 2 ayat 11. 1 Samuel 2 ayat 11 berkata, 1 Samuel 2 ayat 11, lalu pulanglah Elkana, sapa kuwi Elkana? Bapak nih, ya toh, ke Rama, tetapi anak itu, maksudnya Samuel, menjadi pelayan Tuhan, pelayan Yahweh di bawah pengawasan Imam Eli. Kurang lebih sama di 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi yang pertama kita belajar daripada Samuel, dia mau belajar di bawah seorang guru. Oh ya, zaman sekarang itu orang lebih suka belajar di bawah HP. Betul ya? Ya, lebih suka belajar di bawah YouTube, betul ya? Ya, wah, kalau mau belajar, wah gampang, lihat aja YouTube. Saya nggak anti YouTube, ya. Saya pun baca referensi-referensi dari YouTube. Saya pun mulai memakai AI yang sekarang juga sudah banyak dipakai, betul ya? Bagaimanapun itu teknologi. Tetapi ada penting sekali bahwa kita harus berguru kepada satu person, satu orang. Ya, kalau saya lihat dari sejarah Alkitab, hampir semua itu punya guru, punya mentor. Saya nggak punya sobo. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mentor sobo. Orang ya tuh, orang ya tuh. Nggak ada mentornya. Tapi saya yakin ketika dia kecil sampai dengan dewasa, dia diajar oleh ayahnya. Kenapa? Karena dia jadi tukang kayu juga. Betul ya? Artinya dia belajar dari ayahnya, gitu ya. Kalau Pak Darto bengkel benerin motor, berarti Marcel juga bisa benerin motor. Kok iso? Ya karena belajar dari Pak Nih, kan gitu kan? Hal yang sama dengan Yesus. Tapi bicara pelayanan, saya lihat Yesus ini dibimbing oleh Roh Kudus. That's it. Ya. Tapi untuk tokoh lain semua ada. Ya. Elisa mentornya Elia, betul ya? Yosua mentornya Musa, ya toh, dan lain sebagainya. Artinya ada satu tokoh yang bisa menjadi mentor kita, dan itu juga yang terjadi di dalam gereja sampai dengan hari ini, betul ya? Hari ini yang digadang-gadang adalah namanya komsel, namanya rumah gereja, ya, home church, ya, atau zaman dulu zamannya kakak saya itu ada namanya KTB, betul ya? Kelompok tubuh bersama, ya toh? Lawannya KTS, kelompok tubuh sendiri, ya. Ya, itu pasti ada mentornya. Ya, di bawahnya ada anak-anak tanda kutip rohaninya yang kemudian bertumbuh bersama. Artinya apa? Memang harus mau belajar dari satu orang.
dari 2 orang, dari banyak orang. Sampai kapanpun, secanggih apapun teknologi tidak akan bisa menggantikan emosional, ikatan emosional antara guru dengan murid. Ya toh? Kalau murid-murid sekolah minggu pengen belajar tentang daun, di YouTube banyak, betul? Ya, cari aja yang animasi daun. Ceritanya panjang lebar. Tapi maaf ya, saya dibesarkan bukan dari YouTube. Ya, saya masih ingat dulu ibu kami ya itu membacakan cerita Alkitab. Dibacain itu. Ya, ini ada saksi matanya ini yang sama-sama ikut mendengarkan. Itu cerita tentang Samson, cerita tentang Daud, cerita tentang Samuel, itu dibacakan. Ada ceritanya dulu, ada bukunya ya, nol ya. Nah, masih ingat gak tahu bukunya di mana sekarang. Tapi artinya apa? Ada ikatan emosional antara murid dengan guru. Guru akan jauh lebih mengasihi murid, murid juga jauh mengasihi guru. Kenapa? Ada pertemuan, ada hubungan satu dengan yang lain. Anda tahu nggak kenapa manusia ini umur 6 bulan aja jalan aja belum bisa, digendong kemana-mana, itu ditinggal nenggok siti glundung tiba, itu ya bapak yang melengkok siti ketiban handphone, model gitu-gitu ya 6 bulan itu. Coba lihat anaknya anjing 6 bulan mesti iso ngoyak maling loh, yakin. Ya toh, anaknya kuda, wah 6 bulan udah bisa tekan ngendi-ngendi. Pertanyaannya kenapa sih? Kita berpikir oh ya karena hewan itu tidak punya hikmat seperti manusia. Bukan menurut saya. Karena ketika anak kecil ini kita harus gendong kemana-mana, kita berikan perhatian, apa sih yang terjadi? Hubungan emosional lebih dekat, betul enggak? Ya. Sehingga ketika anak satu-satunya Bu Harti dan Pak Bowo harus pergi ke Jakarta, wah tangis-tangisannya suwe gitu. Kenapa? Tuh dari kecil dia digendong kemana-mana gitu. Kalau nggak salah sopo ya cerita be aku gitu. Oh ya, kalau Pak Dito Pak Dito tangga gitu ya, cerita anaknya yoga ini diterima di Kalimantan. Terus terima kerja, terus orang ya orang nganggo Kalimantanan, wis rasa di Semarang weh boleh kerja. Ya satu sisi kayaknya kurang bijaksana, tapi satu sisi saya mengerti karena saya sudah punya anak, saya mengerti berat bagi orang tua untuk berpisah dengan anak. Sebentar lagi yang akan tangis-tangisan sopo? Kakak saya nih sebentar lagi tangis-tangisan. Ya kan? Kenapa? Putri satu-satunya harus belajar di Semarang, ya kan? Atau mungkin di Jogja. Ya doakan sampai sekarang masih galau ya. Mau Semarang atau Jogja gitu ya. Dan ketika nanti kakak saya dengan suami pulang, wih tangis-tangisan. Aduh, apalagi melihat tinggal sama omnya tambah nangis itu. Ya, bayangnya apa yang diterima oleh anaknya ya. Artinya apa loh? Karena kita sering ketemu, sering berinteraksi, maka cinta itu timbul. Nah, itu. Nah, kalau anak lahir protol, rong dino wis mlayu ndidi, ya wis itu. Gawe meneh wis 10 itu. Songo mati biasa wae. Itu betul enggak? Tapi kita ini dibuat untuk ada interaksi, bukan kita dengan handphone, bukan kita dengan teknologi, tapi kita dengan manusia yang lain. Ya, Samuel dibesarkan mau belajar dari mentornya, yaitu Imam Eli. Itu yang pertama, ya. Dia mau ada di bawah pengawasan Imam Eli, dia mau belajar. Yang kedua, 1 Samuel 3 ayat 15. Samuel tidur sampai pagi. Ini setelah Tuhan manggil Samuel gitu ya, 3 kali itu ya. Setelah Tuhan ngomong sama Samuel, terus Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli.
Nah pertanyaannya sebetulnya apa sih tugas Samuel gitu ya, Samuel kecil ya, apa tugasnya? Yang jelas Alkitab hanya menulis bahwa dibukanya pintu rumah Tuhan. Artinya Samuel itu tugasnya bukai pintu. Si buka pintu ini Samuel. Ya, tetapi dari beberapa tafsiran mengatakan bahwa zaman itu kalau bekerja di rumah Tuhan, satu, menjaga perlengkapan dan area suci. Resik-resik John. Ya, jadi ketika jemaat datang itu wah sudah dibersihin semua sama si Samuel ini. Harus disapu, harus dipel, ya, terus kemudian menyiapkan persembahan dan sarana ibadah. Orang Yahudi itu ibadahnya tentu disiapkan banyak, dupa, ya kan, korban untuk sembelihan dia juga nyiapin, ya toh, dan lain sebagainya, gitu ya. Artinya, maaf ya, mungkin perkara kecil, betul ya? Bukai lawan, kabeh iso, ya toh, nyiapin dupa, semua orang bisa, apalagi sekarang, kalau sekarang zaman sekarang mungkin ya. Nyiapin perjamuan kudus misalnya, ya, semua orang bisa, nggak ada yang spesial. Tapi Samuel mau belajar dari perkara kecil. Ini juga kita bisa belajar dari Samuel. Ketika kita mau masuk di dalam pelayanan, kalau kita punya hati hamba, ya kita harus mau belajar dan mau belajar dari perkara kecil. Jangan terus saya ini Indonesian Idol. Jebolan Indonesian Idol, masa suruh mimpin WL sekolah minggu. Sorry ya, saya memang baru masuk pelayanan, tapi paling enggak Pentakosta gitu saya. Kalau yang WL sekolah minggu ya cukup Tante Iren aja tidak apa-apa, betul ya. Kadang-kadang kita egonya besar, kita nggak mau belajar dari hal yang kecil. Ayo kita belajar dari hal yang kecil. Belajar baik, tetapi mulailah dari perkara yang kecil. Pelayanan kita juga sama. Mungkin pelayanan kita pengennya yang mewah, besar, luar biasa. Tapi ketahuilah, yang kecil, yang tidak dilihat oleh manusia, itu yang dilihat Tuhan. Betul ya? Coba Samuel ini mempersiapkan semuanya. Ketika jemaat masuk ke rumah Tuhan, yang dipandang siapa? Imam Eli. Bukan Samuelnya, Imam Eli yang disambut, yang disungkemi. Ya. Budaya timur itu cium tangan gitu ya. Jadi ketika jemaat masuk itu pasti yang dicium tangannya Imam Eli, bukan tangannya Samuel. Padahal Samuel ngurusi isu sampai begini, betul ya? Habis selesai ibadah Imam Eli naik ke atas tidur, capek tuwa gitu. Ya, Samuel masih ngurusi perlengkapan dan umur rambenya. Ya, bayangkan, ya, mau belajar dari perkara kecil. Yang ketiga, menarik sekali ketika Samuel dikasih tahu sama Tuhan tentang apa yang terjadi pada Eli. Ada yang tahu nggak ceritanya? Saya kasih sedikit flashback ya. Jadi Eli itu punya anak kacau banget lah. Imam Eli itu punya anak dua dan dua-duanya kacau. Bisa dilihat di Alkitab. Dan yang menarik pada 1 Samuel pasal 2 sudah ada hamba Tuhan datang. Hamba Tuhan itu kasih peringatan. Imam Eli, kamu itu anakmu begini-begini, nanti kamu akan begini, keturunanmu akan cilaka, semuanya tidak akan jadi kakek. Jadi keturunannya Nabi Eli itu tidak akan pernah jadi kakek. Tahu maksudnya? Mati muda, belum punya cucu sudah mati, jadi tidak akan jadi kakek dan lain sebagainya. Itu hukuman Tuhan atas Eli dan keturunannya. Ya toh? Dosamu tidak akan bisa diampuni melalui korban persembahan dan penghapusan dosa, nggak bisa, keterlaluan masalah dosanya. Nah setelah itu rupanya itu peringatan awal. Nah Samuel lagi tidur beberapa waktu kemudian ya, beberapa tahun mungkin Samuel lagi tidur dan Tuhan memanggil Samuel. Samuel kirain yang manggil Pak Eli. Dia datang ke kamarnya Pak Eli. Bapak, apakah kau memanggil aku? Tidak, tidurlah lagi. Sampai 3 kali. Baru Imam Eli ngeh.
oh yang manggil pasti Tuhan. Lalu Imam Eli ngajarin, wis nek ono swara meneh, kamu bilang, ini aku Tuhan, berfirmanlah. Betul? Ada suara lagi dan Tuhan bilang apa? Hukuman atas Imam Eli akan segera jatuh. Sudah dikasih peringatan oleh hamba Tuhan, tapi ini dognya, ini eksekusinya. Tuhan bilang seperti ini hukuman yang akan diterima oleh Eli. Dan yang menarik 1 Samuel 3 ayat 15 sampai 18. Ini ceritanya bagaimana Samuel setelah Tuhan sampaikan nubuatan ini. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tadi sudah kita baca ya. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Segan. Kenapa? Ini sesuatu yang tidak baik ya. Kalau nubuatan ini, oh Imam Eli akan diangkat ya semakin tinggi ya, atau dipakai Tuhan luar biasa, mungkin Samuel akan sampaikan itu ya. Tapi ini hukuman dari Tuhan ya. Dan mungkin Samuel berpikir, Imam Eli juga sudah tahu, bukankah beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang ngomong begitu juga. Sudahlah, saya tidak perlulah ngomong lagi. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahwa lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Ya, gara-gara didesak sama Eli, akhirnya Samuel bilang. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Dan kata-kata Nabi Eli, Imam Eli menarik. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Wow. Ya, ini Imam Eli juga satu mentor yang luar biasa menurut saya, betul ya? Ya, ketika hukuman itu datang, wah ngeri kalau Bapak Ibu baca hukumannya ngeri ya toh. Tapi yang menarik, Imam Eli santai aja gitu, dia bilang lah, dia Tuhan lah, terserah. Dia Tuhan, saya hamba. Dia Tuhan, saya hamba. Biarkan diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Mungkin kalau kita ada di posisinya Eli, belum tentu loh kita bisa bilang begini ya. Mungkin kita protes ya, Tuhan kurang abotan iki hukumane siti wae lah Tuhan, diskon. Tapi Eli ini ya dia Tuhan, mau apa lagi ya, dia Tuhan, biar dia lakukan apa yang dipandangnya baik. Tapi yang menarik, ada keseganan dari Samuel. Dan setelah bicara ini pun Samuel tidak menunjukkan kesombongan. Dia tidak merasa, oh Tuhan tidak berbicara kepada Imam Eli, Tuhan bicara kepadaku. Loh, betul kan? Betul ya? Mungkin kita jadi sombong. Ketika apa? Oh, Tuhan tidak bicara kepada Pak Eko sebagai ketua PAW, tapi Tuhan bicara kepadaku. Wah, kita merasa lebih rohani, lebih tinggi dari Pak Eko, karena Tuhan bicara sama kita. Tapi Samuel, ketika saya baca ayat-ayat selanjutnya, tidak ada tersirat seperti itu. Dia masih menghormati Imam Eli, dia mengerti otoritas. Ya, ketika kita mau melayani sebagai hamba, kita harus mengerti otoritas. Tuhan bisa pakai setiap kita, bahkan anak kecil pun Tuhan bisa pakai. Tapi kita harus pahami bahwa ada otoritas. Samuel mengerti Tuhan bicara sama dia, tetapi bagaimanapun, seburuk apapun Imam Eli dan anak-anaknya, karena Imam Eli juga dianggap buruk karena anak-anaknya buruk, Samuel nggak ngompori jemaat. Mendingan gue sing dadi
imam. Ngapain kamu tetap mau-maunya ini Imam Eli dijadikan panutan? Anak-anaknya hancur, kelakuannya nggak karu-karuan. Ngapain kamu nurut? Sudahlah, mulai mendesain kudeta. Maaf, banyak kan gereja begitu ya sekarang. Ya, kalau pendeta mudanya lebih moncer, ketika pendeta mudanya lebih dihormati, ketika pendeta mudanya lebih dipakai Tuhan, mulai iblis menggoda. Betul ya? Pokoknya jemaat selesai, tuh nanti gembalamu turun, kamu yang naik. Loh, Samuel kalau mau begitu saya yakin bisa. Ya? Kenapa? Jelas Tuhan bicara kepada Samuel. Jelas Eli buruk di hadapan umat Israel karena anak-anaknya. Tapi Samuel mengerti ada yang namanya otoritas, dan itu dia pegang sampai kapan? Sampai dia dewasa, dan dia ajarkan itu. Saya percaya dia ajarkan itu kepada Daud. Maka dari itu Daud pun mengerti otoritas. Ketika Saul ada di hadapannya, dia bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ada apa? Didikan yang dilanjutkan. Mengerti otoritas. Dan yang keempat, 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4. Ini Samuel pamit, Bapak Ibu. Jadi ceritanya itu Samuel itu kan hakim. Beda dengan imam, beda dengan nabi. Hakim itu pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin politik. Zaman itu orang Israel tidak dipimpin oleh raja, tapi dipimpin oleh hakim. Hakimlah yang menentukan perang atau tidak. Hakimlah yang menentukan pajaknya berapa. Jadi ini bicara tentang pemimpin politik. Seperti sekarang itu presiden gitu ya. Jadi si Samuel itu hakim pada waktu itu. Tetapi hakim ini sekaligus nabi dan sekaligus imam ya. Nah, Samuel ini rupanya ketika di masa pemerintahan dia ya, orang Israel itu pengen raja. Gitu ya. Dan ketika Israel pengen raja, akhirnya Samuel mengundurkan diri sebagai hakim, tapi tidak mengundurkan diri sebagai nabi. Ya, sebagai nabi lanjut. Makanya di 1 Samuel 12. Tapi Samuel mengurapi Daud di 1 Samuel 16. Dia sudah tidak lagi hakim, tetapi masih nabi. Ya. Nah ini pamitnya. 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 4. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, jawab orang Israel, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Di akhir tanda kutip jabatannya, Samuel bilang, coba silahkan umat Israel bilang, apakah aku pernah berbuat curang? Dan umat Israel bilang, tidak pernah. Ini bicara apa sih? Integritas. Betul ya? Samuel ini punya integritas. Tidak hanya di awal, bahkan sampai akhir jabatannya. Bahkan dia bisa berani berkata, siapa yang pernah kuperas? Omong sekarang. Siapa yang lembunya pernah kuambil? Omong sekarang. Dan orang Israel bilang, tidak, engkau bersih. Wow. Ya. Andai Samuel jadi presiden Republik Indonesia. Betul ya? Wah ya, tentu ini
pejabat yang dirindukan ya. Pejabat yang dirindukan di tengah-tengah kondisi Indonesia yang mengerikan ya. Saya keluar di meme atau di TikTok atau apalah, bagaimana uang korupsi dijejer, betul ya? Itu uang korupsi bisa sak gunung. Aduh, padahal uang saya di dompet lonely gitu. Kesepian. Hanya cuman saler. Ya, ini sampai segunung luar biasa. Dan katanya itu belum semua. Aduh, yang ngeri sekali ya. Di tengah-tengah kita dipertontonkan pejabat-pejabat kita melihat bagaimana Samuel punya integritas. Kalau kita melayani, milikilah integritas. Kalau jadi bendahara panitia, milikilah integritas. Kalau jadi ketua, milikilah integritas. Betul ya? Ketika kita melayani hal sekecil apapun, milikilah integritas. Ya, ada tanggung jawab di situ. Samuel bilang, siapa yang pernah kucurangi? Bilang. Ya. Sedangkan kita kadang-kadang, maaf ya, ketika dapat tugas pelayanan yang maaf, kita menganggapnya remeh. Saya senang, seperti ini saya sebut nama tidak apa-apa lah ya, seperti Pak Gun, itu kalau beliau tidak bisa, itu sudah ngomongnya jauh-jauh hari gitu. Pendeta minggu depan, masih seminggu lagi gitu. Saya tidak bisa, saya ada kondangan keluarga, jadi saya tidak bisa pengumuman. Itu sudah ngomongnya hari ini, padahal nggak bisanya minggu depan gitu ya. Saya melihat itu hal yang baik. Kenapa? Tidak menganggap enteng tanggung jawab, punya integritas. Sedangkan ada beberapa yang tugasnya hari ini jam 7 baru WA. Maaf Om, saya tidak bisa, tugas penerima tamu jam 7 ngomongnya ya. Maksud saya begini loh, kalau Anda memang berhalangan tidak bisa pelayanan, it's okay, tetapi pahamilah, nggak sadek-sadek ngadani gitu ya, betul ya? Atau mungkin Pak Eko mungkin juga sering juga dapat masalah yang sama ya. Ya, latihan wis mulai baru WA. Oh, sorry, nggak bisa bantu ngedram. Lah orang ngomong wingi. Sehingga Pak Eko bingung cari pengganti. Ayo kita belajar dalam pelayanan, punya hati sebagai hamba. Salah satunya punya integritas. Nek ora iso, ora apa-apa, Pak Eko ora bakal ngamuk. Betul ya? Nggak bakal marah. Pernah dimarahin Pak Eko? Ya, pasti Pak Eko marahinnya kenapa? Karena ngasih taunya mendadak. Kalau ngasih taunya jauh-jauh hari pasti Pak Eko, oh ya ora apa-apa, tak goleke ganti. Betul ya? Pahamilah bahwa kita ini bekerja bersama sama. Ora karpe dewe, ya kan? Jadi kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi info itu bagian dari integritas. Orang nyusahke wong liya, nggak merugikan orang lain, nggak bikin bingung ketua PAW, nggak bikin bingung Bu Arti, ya. So, ketua panitia ya, belum lengser, baru nanti malam lengser ya. Ya, ini memang nggak bisa, bilang Bu Arti maaf, saya nggak bisa singer ternyata karena pas Pentakosta saya ada acara di luar kota. It's okay. Ya toh, pasti Bu Arti akan cari penggantinya. Tapi masalahnya, yo dipahamilah, jangan mendadak. Ya toh? Ya kalau memang alasannya betul-betul mendadak, isra popo. Ya toh, kucing saya mati Pak tadi pagi. Ya enggak apa-apa, ya, namanya kucing mati tadi pagi. Betul ya? Mendadak, masa Bu Arti bilang, oh meninggal kok nggak ngomong-ngomong dulu ya. Saya yakin tidak mungkin ya. Bu Arti memahami. Tapi kalau cuma pergi keluar kota, ada acara lain, bukankah lebih baik kita punya integritas? Ayo omong, ayo sampaikan. Toh kita juga nggak akan marah, gitu ya. Kita akan bekerja sama untuk mencari penggantinya. Tetapi sekali lagi, ayo kita belajar dari Samuel. Kita punya integritas, dimanapun kita melayani, kita punya integritas. Walaupun itu hal yang kecil, mungkin kita pikir, doa syafaat yuk, garis nunjuk ya Rama, salah, lu jadi sopo,
Ya, betul Bu Arti, masalah nggak? Tinggal tuju, itu masalah, itu belum tentu yang dituju itu sih siap. Ya, jangan dikira semua orang sih, cuma doa syafaat, nanti paling Bu Arti naik itu. Oh ya Mbak Tika maju doa syafaat, ya, belum tentu siap, gitu. Ya, ingat apa yang kita persiapkan itu bentuk dari persembahan yang terbaik, betul ya. Kalau Anda mau memberikan kado kepada pasanganmu mendadak, itu bukan surprise, ya, itu barungan. Ya. Loh, hari ini ulang tahun dong, baru metu boleh hadiah, ini orang niat. Ya. Tapi kalau minggu depan teman saya ulang tahun, wis tuku dompet, bayar gitu. Ya, sudah beli dompet ya toh, dan pada waktu beli dompet bilang omnya, Om nanti saya ganti Om ya. Ya, tapi artinya apa? Mempersiapkan ya toh, walaupun masih jauh dipersiapkan, itu bagian dari integritas juga. Ayo kita dalam melayani, kita juga mengerti posisi orang lain, kita jangan merugikan orang lain. Kalau kita dipercaya, ya ayo bertanggung jawab seperti Samuel. Tetapi selain 4 hal positif tadi, kita mau belajar dari hal yang negatif. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Ini hal yang negatif dari Samuel, dan baiklah kita belajar supaya tidak seperti Samuel. Nah gitu ya. Kalau yang tadi kita belajar seperti Samuel, ini jangan, gitu. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Jadi anaknya Samuel itu jadi hakim atas orang Israel. Tapi kalau dalam konteks ini artinya ini hakim-hakim regional, bukan hakim nasional, gitu ya. Hakim nasionalnya masih Samuel, gitu ya. Tapi anak-anaknya mungkin dikasih area, jadi hakim Bongsari, dari hakim ngalian, gitu ya. Jadi ada area-areanya ya. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abiam. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saya sempat merenung ya. Samuel dididik oleh Eli. Eli gagal mendidik anak-anaknya. Tapi ternyata Samuel nggak beda jauh, ya. Samuel juga gagal mendidik anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya itu dikatakan mereka tidak hidup seperti ayahnya. Kebalikan, ayahnya hidupnya penuh integritas, anaknya hancur. Dari sini kita belajar apa? Pelayanan boleh, harus, wajib memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, amin. Tetapi jangan tinggalkan fungsimu di dalam keluarga. Fungsi ayah ya harus ada di dalam keluarga. Kemungkinan karena Samuel begitu semangat melayani Tuhan, orang tahu ning omah, figur ayah ini hilang. Ayo kita belajar, sekeras apapun kita pelayanan, jangan tinggalkan keluarga. Pak Eko, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu main musik terus, jangan, jangan. Nathan perlu kau, betul. Makanya ketika saya lihat, wah nggak ada yang keyboard nih, mungkin dalam hati kecil saya, Pak Eko raiso. Tapi aku kembali berpikir, loh, bukankah Pak Eko juga perlu sesekali bersama keluarga jadi jemaat, betul ya? Dan terus pelayanan tiap minggu. Kalau saya mundur 30 tahun yang lalu, kita punya seorang keyboardis yang tiap minggu mesti main. Siapa? Mas Ariadi.
Cuman kan zaman itu dia belum punya istri, gitu, belum punya istri zaman itu ya. Jadi tiap minggu pasti yang ngibot Pak Saryadi, dan intronya lagu apapun selalu sama. Tapi luar biasa pelayanannya. Tapi ingat, kalau Anda sudah punya keluarga, Anda punya anak, jangan lupakan ada fungsimu di keluarga, dan itu lebih penting, tidak tergantikan. Kehadiran Pak Eko di tengah hidupnya Nathan tidak akan bisa digantikan. Amin. Diganti be aku ora iso, diganti be Bayu tambah ora iso. Diganti Pak Joko apa meneh. Gak bisa. Tapi kalau main keyboard, gak ada yang main keyboard nih. Ya wis, ora masalah. Emangnya kalau nggak ada yang main keyboard terus ibadah nggak berjalan dengan baik? Berjalan. Ya memang tidak sebaik ada keyboard. Tetapi kalau nggak ada pun ya tidak masalah. Tetapi Nathan memerlukan papanya. Amin. Paham ya? Jadi kita belajar pelayanan, yes. Kalau Anda dipanggil melayani ke gereja-gereja di luar pulau, boleh. Pak Budi terus, wah Tuhan bicara sama saya, oh kenapa? Saya diutus ke Pakistan, boleh. Tapi ingat, via perlu engkau. Betul ya? Jangan saking semangatnya pelayan tekan gede-gede, via di rumah ngowoh. Ya, merindukan suaminya tidak pulang-pulang. Ganti aja namanya jadi Bang Toyib. Tidak pulang-pulang itu. Artinya apa? Setiap kita punya tanggung jawab di dalam keluarga. Jangan pernah lupakan itu. Ya. Sehebat apapun kau pelayanan, ini akan menjadi titik lemahmu. Dan setan tahu. Betul ya? Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, tapi maaf, anak-anaknya tetap ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan di dalam keluarga. Yang kedua yang kita belajar dari tanda kutip kekurangan Samuel, ya. 4 tadi dari kelebihan Samuel, 2 dari kekurangan. 1 yang tadi itu yaitu jangan tinggalkan keluarga, dan yang kedua 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7 lanjutannya ini. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ceritanya tadi itu kan dijelaskan Samuel itu punya anaknya orang bener, ya. Dan setelah anaknya orang bener, orang-orang Israel itu bilang begini, Pak D Sam, kan jenengan sepuh, maaf anak-anak jenengan juga tidak sebaik jenengan, kami pengen raja aja lah tuh. Ya, kan nggak ada penerusnya gitu. Samuel itu kan nggak ada penerusnya, ada anak tapi anaknya orang bener gitulah. Terus itu menjadi alasan orang Israel untuk minta raja. Kami mau raja seperti bangsa-bangsa lain itu punya raja, kami tidak punya, kami punyanya hakim. Karena sekali lagi sistemnya berbeda. Dan setelah Samuel mendengar, Samuel mengesalkan Samuel. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan, dan jawaban Tuhan apa? Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Kira-kira apa doa Samuel? Kalau saya memposisikan diri sebagai Samuel, saya kira Samuel berdoanya gimana? Dia sakit hati, dia terluka,
Karena dia merasa dia dicampakkan. Dari kecil, umur 2-3 tahun dia sudah melayani Tuhan. Sampai umurnya, nggak tahu nih posisi ini umur mungkin 60-70 tahun ini ya sebelum meninggal. Dan dia di-impeachment. Dia diturunkan secara paksa. Dia dikudeta. Itu cara pandangnya Samuel. Dia merasa dia sudah tidak lagi diperlukan. Dia merasa dia dibuang oleh orang Israel. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Mungkin doanya begitu. Tuhan, doa Tuhan orang Israel. Aku bisa melayani mereka luar biasa. Bahkan sampai ku tinggalkan keluargaku. Ku berikan semuanya untuk orang Israel. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membuangku. Mereka menolakku di masa tuaku. Pernah ada di satu perusahaan yang Anda sudah bekerja mungkin 20 tahun, 30 tahun. Dan ketika sudah mulai masa mendekati pensiun, Anda kutip, sepertinya perusahaan itu cari-cari masalah supaya kita resign. Ada yang relate dengan kasus ini? Ya, bener ya? Kecewa kan? Oh banget. Tuh, dari muda kerja di sini luar. Dari muda, ya perusahaan ini naik turun, saya tetap bertahan di sini. Tapi begitu saya sebentar lagi pensiun, aduh, ada aja yang jadi masalah supaya saya mengundurkan diri. Kenapa kalau saya mengundurkan diri? Orang dikai sangat bener, perasaan kita apa sih? Kita dicampakkan. Oh jadi gitu, gara-gara gua udah tua, lu buang saya gitu. Sakit hati nggak? Wih, sakit. Apalagi Samuel dari umur berapa? 3 tahun. Dia punya anak pun mungkin hanya sekali 2 kali dia bisa menggendong anaknya. Tidak ada ikatan emosional dia dengan anaknya. Kenapa? Karena dia sibuk melayani bangsa Israel. Tapi di end of the day, di ujung pelayanan dia merasa dia ditolak. Dia merasa dia dicampakkan. Dia sedih setengah mati, makanya dia berdoa kepada Tuhan. Dan saya yakin doanya pasti bicara Tuhan. Orang Israel mencampakkan aku. Tuhan, aku sudah dibuang sama orang Israel. Makanya Tuhan jawab apa? Bukan engkau yang mereka tolak. Betul ya? Kalau semua doanya bukan karena dia ditolak, ngapain Tuhan jawab bukan engkau yang mereka tolak? Enggak mungkin, enggak nyambung bro, ya kan? Tuhan bilang, jangan sedih. Orang Israel itu bukan nolak kamu, mereka nolak aku. Kan kurang lebih begitu ya. Ini penghiburan Tuhan buat Samuel. Ya. Tapi dari sini kita belajar bahwa maaf ya, like or dislike, seneng orang seneng, pelayanan bisa melukai hati kita. Ya. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus siap terluka. Samuel tidak siap. Samuel merasa, ya kalau nanti saya sudah di ujung jabatan saya bisa leren, anak-anak saya melanjutkan. Lu pengen kan ngono ya? Bener ya? Makanya kalau saya lihat Jokowi, anak-anak ya wajar lah itu. Ya pengennya wong tua kan ngono, wajar ya toh, wajar. Masalah itu urusan hukum itu saya tidak masuk ke situ ranahnya. Tapi bicara keinginan orang tua wajar enggak? Wajar. Ya toh? Pak Marno sudah bekerja puluhan tahun. Terus puji Tuhan anaknya bisa masuk ke sana. Senang Pak? Ya senang, ada satu kelegaan hati. Sukacita, perusahaan menghargai jasaku, betul enggak? Betul enggak? Orang sing salah, Samuel juga punya impian begitu kalau saya lihat. Ya kan? Buktinya anak-anaknya diangkat jadi
anaknya begitu. Harusnya dia yang punya hikmat, tidak nyuruh anaknya jadi hakim, betul kan? Tapi kemanusiaan Samuel muncul, dia pengen anaknya meneruskan, itu wajar, itu oke lah. Tapi kembali dia nggak siap untuk sakit hati. Siapa di sini yang pernah melayani Tuhan dan sakit hati? Ya, betul ya? Kadang-kadang kita sudah melayani dengan sepenuh hati. Ono omongan jemaat. Betul ya? Ayo kita belajar punya hati hamba. Berat. Bahkan dikatakan kalaupun kita harus terluka, sampai terluka, harus siap. Kenapa? Sekali lagi, Samuel tidak siap. Samuel merasa dicampakkan, sehingga aduh Tuhan, kuat aku Tuhan. Sampai Tuhan bilang, bukan kamu yang ditolak, tetapi aku. Saya kira kata-kata Tuhan itu bisa dijadikan sebuah semangat juga buat kita. Ketika kita melayani Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik. Kita sudah penuh dengan integritas. Kita sudah mengerti tentang otoritas, memahami semuanya dengan baik, melakukan semuanya yang baik. Tetapi masih ada yang menyakiti kita, masih ada yang menolak kita, masih ada yang mencampakkan kita. Ingat kata-kata Tuhan, bukan kamu yang ditolak, tetapi Tuhan. Dia tidak menolak kita, tetapi dia menolak Tuhan. Kenapa ketika kita melakukan seperti hati hamba tadi, maka sebetulnya Tuhanlah jadi backup kita. Betul ya? Karena kita melayani untuk Tuhan. Tuhan yang jadi backup kita. Kalau kita ditempeleng, berarti dia nempeleng Tuhan. Biar Tuhan sih balas. Oh rasa melu-melu nempeleng mancal wae. Betul. Biar seru. Enggak lah ya toh. Ya kalau ditempeleng wis Tuhan. Aku sakit hati Tuhan, tapi itu urusanmu. Mereka tidak menolakku, mereka menolak Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang, kamu pergi beritakan Injil. Kalau ada yang terima kamu, berkati rumah itu. Tapi kalau ada yang menolak kamu, keluarlah, kebaskanlah debu di kaki. Maksudnya apa? Engkau tidak menolak aku, engkau menolak Tuhan. Ya, engkau menolak Tuhan, urusanmu dengan Gusti. Tapi terkadang pelayanan kita juga keluar dari rel. Pelayanan kita ini kadang-kadang keluar dari rel. Ya. Kenapa saya bilang keluar dari rel? Karena saya lihat akhir-akhir ini dan saya merasa perlu bicara hal ini. Di media sosial atau apapun, bahkan saya sempat bikin video ya untuk mengklarifikasi ini. Gitu. Kenapa? Karena rupanya perang antara Israel dengan Iran itu banyak di framing ya, bahwa Kristen itu mendukung Israel. Ya, di tengah-tengah kondisi yang ada, kita harus waspada Bapak Ibu. Ya. Karena sering sekali Israel dan Palestina yang ribut, gereja yang dibakar. Ya, sejarah membuktikan itu. Dan maaf kata-kata saya, kurang berhikmatnya hamba-hamba Tuhan yang dengan lantang ngomong di mimbar, mereka membela Israel. Bukan saya nggak membela atau membela, bukan. Tapi kita harus lebih kepada firman Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan ngomong apa? Oh, diberkatilah orang yang memberkati Israel. Ayatnya di. Mereka mengutip ayatnya. Saya pernah bicara ini, tapi saya mau tekankan lagi supaya kita kembali ngeh. Coba kita lihat di dalam Kejadian, itu janjinya Tuhan gitu ya. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pertanyaan, iki sing ngomong sapa? Allah. Ngomong kepada siapa? Abraham. Berarti yang dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, berarti bisa saya ganti kata gantinya ini, Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Kok bisa dari Israel? Ya, khotbahnya menggebu-gebu, berkatlah yang memberkati Israel. Iran pasti kalah karena mereka mengutuk Israel. Yang mengutuk Israel akan dikutuk Tuhan. Siapa sih ngomong? Ingat, hati-hati sekali. Di tengah-tengah kondisi politik yang ada, orang Kristen di framing, saya bilang di framing karena saya sendiri nggak begitu, ya, di framing bahwa kita ini pro Israel dengan segala kerasisan. Apa itu rasis? Rasis itu kita menyukai seseorang, kita membenci seseorang hanya karena dia suku tertentu, itu rasis. Ya, kenapa kok kamu suka dengan orang Israel? Oh, ya kan Israel. Hello, ya kan, paham, itu rasis namanya. Tapi kalau Anda membela Israel, oh gini loh, karena dari sejarahnya begini, maka dari itu saya pro Israel, monggo. Tapi kalau kenapa pro Israel? Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang memberkati Israel. Tolong, Alkitab buka, ayatnya tidak ada. Tuhan janji memberkati Abraham. Dan Anda tahu Israel itu cucunya Abraham. Israel adalah Yakub. Betul? Israel itu Yakub. Anda tahu berapa jumlah cucunya Abraham? Yang tertulis di Alkitab ada 21. Kenapa? Ishak itu punya anak 2, Yakub, Esau. Terus Hagar punya anak Ismail kan? Ismail itu punya anak 12. Ya. 12 itu kemudian jadi suku Arab yang mayoritas, gitu ya. Suku Kedar namanya ya. Itu kemudian jadi suku Arab. 12 dari Hagar. Jangan lupa Abraham punya istri ketiga, Keturah. Dari situ dia punya anak 7. Jadi cucunya ada 7 dari Keturah. Berarti total cucunya Abraham itu 21. Dan Yakub hanya salah satu dari 21. Jadi kalau misalnya nih, maaf ya, kita pakai probabilitas matematika, 21 cucunya Abraham jadi bangsa semua, maka Israel itu hanya satu bangsa dari 21 bangsa yang adalah keturunan dagingnya Abraham. Betul? Dan kita membela Israel dengan membela buta. Ayo keliru. Hanya gara-gara ayat ini. Dan kemudian di framing di luar sana dan mengatakan orang Kristen pro Israel karena sudah dinubuatkan. Nah, urusannya apa? Israel kalah itu loh, nggak ada hubungannya sama iman saya. Amin. Lo Israel kalah, dikasih rudal apa itu nuklir sama Iran, habis rata dengan tanah, nggak ada hubungannya sama iman saya, ada hubungannya sama dompet saya. Kayaknya orang mungkin Israel ngomong. Lah ya toh, nek sama iman saya tidak ada. Ya toh, Israel mau kalah, Israel mau menang, orang urusan. Itu yes, monggo. Anda pro Palestina boleh, pro Iran boleh, pro Israel boleh. Satu pesan saya, ojo rasis. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan bilang bahwa Galatia 3 ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Perjanjian baru mengubah apa yang menjadi anak Abraham, bukan lagi bicara keturunan. Ingat, dari satu orang seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Sopo kuwi? Adam.
dan kita terikat dengan dosa karena kita keturunannya Adam, titik. Tapi oleh satu orang yang taat, semua orang diselamatkan. Siapa? Tuhan Yesus. Kita terhubung dengan Yesus. Kenapa? Iman. Lah nek kita keturunannya Yesus, sapa sing keturunannya Yesus? Bojo ora duwe ya. Ya toh? Oh keturunan. Kita ini terhubung dengan keselamatan Yesus karena iman. Sama halnya kita ini jadi anak-anaknya Abraham karena iman. Karena itu berhentilah kita rasis. Ya, untuk hamba-hamba Tuhan di luar sana saya pun kasih hati-hati. Ya, jangan sampai ributnya di sana dan itu bisa dibakar di sini. Ya, 2025 banyak yang memprediksi ekonomi yang semakin terpuruk dan lain sebagainya. Pengangguran semakin banyak. Dan Bapak Ibu, sedikit api. Anda tahu apa yang terjadi. Ya, jadi janganlah kita mulai komen-komen yang aneh-aneh gitu ya. Dan sekali lagi, kalau itu benar, apapun risikonya kita perlu sampaikan. Tapi masalahnya yang mereka sampaikan keliru gitu loh. Ya, apalagi kalau bilang bahwa dari keturunannya Abraham itu seluruh umat manusia mendapat berkat. Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Makanya ini dicuplik. Ini loh keturunannya Abraham. Oleh keturunan Abraham yaitu Israel, ngawur meneh ya toh. Engkau mendapat seluruh dunia akan mendapat berkat. Ya. Ingat, ini sudah dijelaskan oleh Paulus. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang. Jadi konsep Kejadian 22 ayat 18 itu bukan keturunan-keturunan, bukan banyak orang, tapi tunggal. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi oleh keturunan Abraham, ya, semua bangsa di bumi mendapat berkat. Itu bukan orang Israel, tapi Yesus. Karena Yesuslah semua orang mendapat berkat, bukan bangsa Israel. Pak Darto, jenengan digawe mangan mbek Netanyahu. Orang tuh, enggak ya, tapi Anda diberikan keselamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Betul ya? Pak Joko Anda disupport dana sama Ariel Sharon. Enggak ya, kenal we ora. Enggak, ya. Enggak ada duit yang masuk ke kita, ya. Tapi kita diberikan keselamatan, kita diberkati keselamatan oleh Yesus Kristus. Karena itu ayat ini berkata, seluruh bangsa mendapat berkat melalui Yesus Kristus, bukan Netanyahu, bukan. Itu hanya urusan politik, sudah, nggak usah dibawa-bawa ke ranah agama. Nanti malah jadi blunder, nggak karu-karuan di Indonesia, obong-obongan. Lah kan goblok, yang perang sana, yang gedel duel Indonesia, ngapain? Nah, kita sudah pusing dengan ekonomi yang ada, ditambahin pusing dengan obong-obongan. Mending ngurusin koruptor, ya. Kita doakan supaya bertobat. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita